Oke, baik, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, selaku dosen praktisi ya di bagian payment gateway ya. Terus juga Pak Arif dan juga Bu Sisil yang sepertinya belum dapat bergabung ya, karena beliau-beliau itu tersebut sebagai dosen pengampu juga di mata kuliah integrasi. Output dari mata kuliah ini memang mahasiswa dapat mengintegrasikan salah satu hal simpelnya itu adalah masalah payment ya di aplikasi atau website yang sudah teman-teman bangun semua. Dan nanti juga akan ditampilkan juga bagaimana pengimplementasiannya setelah pertemuan sebelumnya itu adalah teori. Nanti akan ditampilkan bagaimana pengaplikasian di software teman-teman semua. Jadi diharapkan nanti pada saat entah itu skripsi, entah itu capstone misalkan, capstone project ya, entah itu AP misalkan, jika membuat sebuah sistem, maka payment-nya itu jangan foto bukti print screen transferan ya, jangan manual seperti tadi karena banyak kendala yang dialami nantinya. Jadi diharapkan setelah mengikuti mata kuliah integrasi, semua standar nanti untuk payment harus menggunakan payment gateway seperti itu. Ya, itu salah satu bentuk peningkatan kualitas kita juga di Telkom University Purwokerto. Oke, untuk menyingkat sambutannya ya, nanti kita langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Nanti pun saya juga akan terus memantau ya, karena kebetulan kemarin ada acara jadi Pak Arif yang ngehandle. Nah, kalau yang sekarang saya ngehandle full untuk pertemuan kali ini. Baik, silakan Pak Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Tony. Halo, selamat pagi guys, teman-teman dari Telkom ya. Ya, kemarin kita udah ini ya, udah memahami, udah belajar lah ya, udah belajar terkait analisis atau baca-baca dokumentasi ya terkait payment gateway, contohnya adalah Dogo ya kemarin. Nah, sekarang bagaimana kita implementasi di code-nya kita ya. Oh ya, sebelumnya di sini teman-teman udah bikin project pakai bahasa pemrograman apa nih? Ya, kalau malu buka mic bisa di chat aja ya di kolom chat. Nggak ada yang ngechat nih. Oh, PHP, oke. Oh, PHP semua ya? Kata-kata PHP ya? Base-nya apa nih? Framework yang teman-teman gunakan pakainya apa? CI atau Laravel atau apa? Oh, C4, oke. Oh, macam-macam ya. Ya, jadi hari ini saya akan kasih contoh. Ya, kita belajar sama-sama ya. Buat implementasi di Laravel. Ya mungkin kalau misalkan menggunakan CI itu mungkin sama ya, karena base-nya masih PHP. Oke. Sebelum itu mungkin saya kasih repository-nya dulu ya. Oh ya, lagi di record. Screen saya udah nampil ya. Ya, jadi di sini saya udah bikin contoh buat order. Ya, jadi flow-nya seperti ini. Ini potongan aja ya, potongan dari misalkan
teman-teman bikin marketplace, itu ada checkout-nya gitu. Terus misalkan customer sudah ngikutin alamat, terus sudah milih-milih barang, nanti pasti ada reviewnya ya. Reviewnya itu misalkan namanya siapa, email, address, phone number, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di sini terus ada detail produknya, apa yang mau di order. Misalkan di sini ada 2 barang ya, terus harganya masing-masing sekian, totalnya sekian. Nah, pada saat di order, harapannya adalah menampilkan dari halaman payment gateway. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Nanti ada ini contohnya merchant, ini tes saja nih. Terus ada waktu berapa lama kita harus membayar. Terus ada pilihan metode pembayarannya. Terus ada di sini ada detail order. Oke. Ya, jadi harapannya seperti ini ya. Nah, terus setelah di order pastikan ada history ya. History misalkan hari ini ada 1 transaksi yang pending. Nah, misalkan tadi di sana lupa bayar, nanti di sini bisa bayar lagi. Bisa kembali ke menu pembayaran gitu. Untuk lebih jelasnya Anda bisa ini ya, bisa ngambil repository dari yang saya bikin tadi. Bisa di-clone dari sini ya. Ini saya sematkan di chat aja. Oke. Ini bisa di-close nggak? Oke, masih join. Ini teman-teman bisa ini ya, di-clone, terus nanti bisa dipelajari. Kalau sesi ini sudah selesai, misalkan kalau saya jabarkan semua, mungkin waktunya nggak cukup ya. Paling nanti saya kasih contoh cara implementasinya aja di PHP. Oh, sepertinya di sini belum ada database-nya. Saya clone dulu. Localhost. Simple checkout. Ya. Oke, saya kasih database-nya dulu ya, teman-teman. Ini ditaruh di sini. Terus bisa dipaste di sini. Ya, ini. Oke. Terus ini bisa saya tambahkan di Git. Oh ya, untuk misalkan kalau belajar Git nanti bisa di sesi lain ya. Hari ini kita fokusnya ke cara implementasi payment gateway di project PHP. Oke, saya commit dulu biar teman-teman juga bisa nyoba ya di laptopnya masing-masing. Database. Oke. Ya, harusnya teman-teman bisa
ini ya, coba di sini ada sampel database, bisa diimpor aja. Terus ini untuk vendornya saya nggak masukkan. Ini teman-teman bisa pakai PHP Artisan, PHP Artisan update, nanti otomatis ke download. Oke. Terus untuk INV di sini teman-teman bisa set database-nya ya, database-nya sesuai dengan database-nya teman-teman. Terus kemarin kan sudah dicontohkan bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya pada saat membuat payment gateway menggunakan Doku. Ya di sini kalau ada beberapa INV yang saya tambahkan. Untuk URL-nya saya masih menggunakan Sandbox. Terus callback-nya ini adalah URL website-nya teman-teman ya, di lokal, misalkan lokal punya saya ini localhost, nama file publik gitu ya. Jadi saya menjalankannya nggak pakai PHP Artisan ya, langsung aja dibuka publiknya. Sorry. Terus yang dibutuhkan lagi adalah client ID. Client ID di sini pada saat teman-teman register di halamannya Doku ya, nanti dapat client ID sama secret key. Terus di sini ada expire time. Ini kita share aja misalkan 30 menit untuk waktu tunggu pembayaran. Oke. Gitu aja ya dari untuk untuk repository ini. Misalkan teman-teman mau coba di laptopnya masing-masing. Ya, dari struktur database, ini saya close dulu, yang nggak penting ya. Nah, di sini ada database simple checkout. Yang saya buat adalah ada chart di sini, detail dari ordernya customer ya, misalkan nama, email, address, dan seterusnya. Ada total, ada delivery fee, terus ada total bayar keseluruhan gitu. Terus di sini juga ada detail barang yang mau dibeli sama customer. Terus di sini ada order. Nah, ini pada saat bikin orderannya ya. Jadi sebelumnya kan di chart tuh, di keranjang, terus dibikin mau diorder, pasti di sini pindah ke tabel ya. Ya, jadi di sini ada status, ada tambah ya, hampir sama dengan yang sebelumnya yang di tabel chart. Terus di sini ada kolom transaction code, misalkan seperti ini. Terus di sini mungkin catatan aja buat teman-teman, ini note aja ya. Misalkan kita ada integrasi dengan partner, dalam hal ini adalah Payment Gateway. Sebisa mungkin kita menggunakan ada 2 transaction ID ya, untuk yang kita sendiri dan untuk yang berhubungan dengan partner. Ya, contoh di sini ada ini transaction ID ini kan selalu ada nih di tempat kita. Terus ini yang berhubungan dengan partner, misalkan ada kendala nih di proses payment. Nah, jadi kita tahu nih, oh ini kosong, berarti bisa jadi ada timeout pada saat kita hit ke ke partner ya, misalkan Doku gitu. Terus ini sama isinya seperti yang di tabel chart, ada total,
terus price ada delivery fee. Nah, di sini ada statusnya. Status itu mendefinisikan dari hasil payment-nya ya, payment-nya berhasil atau pending. Untuk default-nya saya set sebagai pending ya. Set sebagai pending. Terus di sini juga saya simpan untuk URL dari respon. Contohnya seperti ini, respon dari Doku. Dia ngasih URL payment-nya. Terus ada expire date juga. Saya save juga dalam bentuk datetime di sini. Terus jangan lupa juga untuk create ad sama update ad. Nah, yang paling penting itu, sebelum itu saya juga bikin order detail. Misalkan di chart ini udah selesai order ya, pastikan chartnya harusnya dihapus nih. Karena ini sebagai contoh aja, biar bisa dipakai berkali-kali ya, saya nggak hapus untuk data chartnya. Ya, yang paling penting dari proses kita berintegrasi dengan sebuah partner, dalam hal ini adalah payment gateway, yang harus kita catat adalah request sama responnya. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang bertanya ya, kenapa di sini ada yang kosong nih? Ya karena cek status kita nggak perlu ada request bodinya ini nggak perlu ada. Yang kita perlukan adalah number dari transaction code yang untuk berhubungan dengan partnernya. Bisa kita lihat di cek status dari mereka mintanya cuma di URL-nya ya. URL-nya kita set nomor invoice sama di pada saat generate signature gitu. Untuk bodinya kosong. Ya, untuk request type-nya juga saya bikin 2 untuk payment dan cek status. Terus di sini juga ada create ad sama update ad. Ini untuk kita mengetahui berapa lama si Doku memberikan respon kepada kita ya. Ya, contohnya, saya minum dulu ya. Ya, kita lanjut. Kita perlu ada create ad up sama update ad. Di sini buat mengetahui berapa lama dari Doku merespon ke kita. Misalkan saya bikin ini ya, pada saat saya bikin order, dia di jam 23 menit ke 28 detik ke 04. Ini dia merespon secepat ini ya, di detik yang sama. Berarti memang dari mereka lumayan cepat ya. Nah, misalkan kita punya 2 payment gateway diimplementasi secara bersamaan, mungkin kita perlu perbandingan nih antara masing-masing payment gateway mana yang dibikin utama, mana yang sebagai cadangan gitu ya. Dari waktu latensi ini. Ini juga sebagai customer experience ya. Jadi pada saat customer order ke halaman website kita, nah seberapa lama customer menunggu halaman itu muncul gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Oke, ini belum ada yang tanya. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke chat aja.
Oke, saya masuk ke code-nya. Saya close aja nih. Ya, jadi di sini saya pakai sama model aja ya, karena fungsinya nggak terlalu banyak. Yang saya pakai adalah checkout. Checkout itu digunakan untuk halaman. Checkout untuk halaman yang ini. Terus history transaksi menggunakan controller transaksi. Oke. Jadi seperti ini. Di sini controller saya gunakan untuk menghubungkan antara model ke layout aja ya. Jadi semua logic itu ada di model. Ya misalkan saya di sini manggil 2 model, ada chart model sama checkout model. Nah untuk indeks, untuk halaman ini saya beri nama indeks. Itu pada saat pertama dibuka, yang perlu ditampilkan adalah chart header ya. Chart header, terus pada saat, kita coba buka aja. Ya, jadi di sini saya langsung menampilkan nama customer dan seterusnya. Kemudian chart detail saya tampilkan di dalam tabel. Ya, jadi di sini saya bikin tabel untuk menampilkan detail orderannya. Terus saya ambil datanya via JavaScript. Ya, pada saat saya panggil pakai dokumen ready, saya load data untuk chart detail. Oke, kayak code-nya kurang lebih seperti ini ya, sangat simpel sekali ya. Terus ada lagi, ini untuk format aja. Misalkan saya butuh nomor, terus ini nampilin gambar, terus ada format buat nampilin rupiah ya, currency. Ya, jadi saya bikin seperti ini. Terus ini untuk currency, ini untuk nomor, terus ini untuk nampilin gambar dan nama teksnya nih, produk name. Terus setelah itu untuk checkout-nya, karena saya sebelumnya sudah set chart ID di sini ya, set ID. Di sini saya sudah set, tapi saya bikin hide biar nggak kelihatan. Ini tinggal saya ambil chart ID-nya, nanti di copy pada saat bikin order gitu ya. Nah terus harapannya pada saat bikin order adalah kita mengirimkan ke front end respon payment URL. Nah, pada saat dapat respon ini, kita load URL ini ya. Jadi otomatis ke load. Jika dia gagal, maka akan memunculkan respon error gitu. Oke, saya masuk ke dalamnya pada saat nampilin data ya. Pertama nampilin data dulu.
Code-nya seperti ini aja ya, mungkin nggak sesuai standarnya Laravel, tapi saya cari aja yang paling mudah menggunakan query builder. Tinggal dp tabel, nama tabelnya, terus mau panggil first atau get gitu ya. Kalau first dia ada limit 1, kalau get dia nampilin semua ya. Itu ya mungkin mempermudah ya dari teman-teman kalau misalkan mau coba. Oh iya, di sini saya sudah lupa, harusnya saya kasih where aja di sini adalah ID. Ya, jadi yang muncul cuma satu. ID yang ditentukan. Misalkan chart detail adalah ini ya, chart ID. Ini harusnya chart ID. Chart ID-nya adalah satu semua ya. Ya. Oke. Ini untuk yang chart, ini model tersendiri ya. Keuntungannya apa pada saat kita pisah-pisah seperti ini? Jadi logic itu nggak numpuk di sini ya, di controller. Jadi full logic itu ada di model. Misalkan model ini mau dipakai di tempat lain, teman-teman tinggal ambil aja model yang ini. Misalkan ada perubahan satu, ya misal tempat lain itu berubah juga. Jadi kita nggak perlu update model yang sama. Maksudnya model dengan fungsi yang sama gitu. Oke, yang chart udah. Terus ini yang function untuk ngambil chart detail ya. Terus di sini ada checkout. Checkout juga sama, saya butuhnya adalah chart ID. Ini khusus buat checkout model aja. Untuk berhubungan dengan payment gateway, saya bikinin model lagi. Ya, di sini ada doku model. Jadi misalkan saya bisa seperti ini, misalkan saya ganti payment gateway-nya menggunakan Mitrans, tinggal saya bikin model baru aja ya. Jadi fungsi untuk checkout-nya tetap sama seperti ini, untuk cek statusnya juga sama gitu. Tinggal saya bikin model, misalkan doku ini udah nggak dipakai nih, saya pindah ke tempat yang lain, ya tinggal masukin aja ya. Terus ini juga, ini yang lainnya nggak perlu disesuaikan, masih tetap yang sama gitu. Jadi kita nggak ngerubah terlalu banyak, misalkan ada perubahan pada saat ganti payment gateway gitu. Ya, jadi fungsi dari checkout ini saya butuhnya di sini cuman chart ID. Nah, dari chart ID ini saya bisa insert ke tabel order. Nah, di sini saya setelah insert itu ambil order ID ya. Order ID-nya dikeluarin buat insert detailnya nih di sini. Ya, jadi saya udah ambil yang chart header sama detail. Terus, nah karena yang detail ini adalah keambil semua ya, jadi release. Saya bikin for each di sini, ada perulangan. Nah, di sini ada dua fungsi untuk yang perulangan, untuk yang chart detail. Saya bikin array buat ngirim ke dokunya ya, karena dia butuh array mana ya contohnya, cek status, check out ya. Ini sih ya, contohnya seperti ini ya. Jadi dia butuh ini nih, array list seperti ini.
maka saya bikin rebus seperti ini untuk dikirim ke model checkout model doku dengan function checkout, dikirim ke sini. Terus saya juga ada insert ke order detail. Sebelum itu, di sini saya juga ada bikin transaction code-nya pakai prefix-nya TRX strip, yang gampang aja ya. Saya bikinnya pakai format tanggal dari tahun, bulan, hari, terus jam, menit sama detik gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini pastinya dia nggak bakalan nggak bakalan ke duplikat, karena jam kan dia akan berbeda terus ya setiap hari. Oke. Setelah itu ya kita panggil function checkout ya di model doku. Harapannya adalah responnya dia ngembaliin ini contohnya URL dari halaman payment methodnya doku, terus ada expire date, lalu ada lagi invoice number. Nah, ya ini yang kita gunakan sebagai partner number ya. Kalau yang saya bikin di sini adalah pay code gitu. Ini nullable ya, jadi misalkan dari doku nggak memberikan respon, ini bakalan kosong. Nah, kita tahu nih ternyata ada timeout nih, nggak ada respon dari doku gitu. Oke, lanjut. Terus jika udah memberikan respon, saya updatekan ke tabel ordernya untuk mengupdate pay code, payment URL, dan expire date. Terus payment URL-nya saya responkan ke front end gitu. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya ya, kenapa kok ini langsung di-set di sini? Kenapa ini ada yang di-set di sini? Karena payment URL ini saya bikin variabel baru karena ini lebih dari satu yang pakai ya. Ada yang buat respon, ada yang buat update. Pada saat saya set pay code sama expire date, ini cuma satu aja nih. Ini sebetulnya kita menggunakan metode ini ya, reuse, menggunakan variabel yang udah ada, kita gunakan kembali gitu. Jadi nggak terlalu banyak code yang nggak perlu, ya kita bisa lebih sedikit menggunakan code-nya gitu ya. Oke, ya yang pertama kita ke checkout dulu ya sebelum ke yang update status. Ke flow checkout-nya di model doku. Ya di sini ada beberapa function yang saya bikin sebelumnya. Di sini ada generate signature. Generate signature ini seperti yang saya jelaskan seperti yang kita baca di dokumentasi kemarin ya. Ada beberapa parameter yang harus kita isi. Untuk yang function ini sebetulnya adalah sub dari function yang lain ya. Ini dipakai di dua tempat. Jadi ya yang seperti saya jelaskan tadi menggunakan reuse ya, menggunakan function yang bisa dipisah. Maksudnya function yang kita gunakan berkali-kali tapi kita bisa pisah. Jadi kita bisa declare satu aja. Nah, yang bisa digunakan di banyak tempat gitu.
Jadi nggak perlu nambah di sini, nggak perlu nambah di cek status juga. Cuman manggil aja functionnya gitu. Ya, untuk parameter pada saat generate signature, saya butuh body yang sudah di-generate ke SSH256, terus client ID, request ID, timestamp, terus URL targetnya, ini endpoint, path endpoint-nya ya. Terus ada di keyset ini dari body yang di SH256 sama di base64 gitu. Terus juga ada ini hmac, ini buat gabungin beberapa parameter tadi. Setelah itu di generate ke base64 lagi. Setelah itu baru ditambahkan ini ya, value ini ke code yang tadi sudah digabungin dan sudah di generate ke base64. Mungkin ini dalam bahasa PHP ya, karena kan kemarin teman-teman juga sudah pelajari buat yang di JavaScript. Kalau yang JavaScript bisa dilihat di Postman di bagian script prerequest seperti ini gitu. Ya, ini fungsinya sama ya, cuma beda bahasa aja. Oke, pada saat checkout yang kita butuhin tadi sudah kita set di environment ya. Setelah itu ada target URL-nya. Kita bisa gunakan yang di sini, misalkan checkout phase 1 payment. Terus ini buat URL dokunya, karena saya tambahkan 2 variabel karena sebelumnya saya nge-save cuma separuh aja ya ini. Jadi URL doku ini global buat semuanya. Baru saya tambahkan sesuai dengan kebutuhan di sini. Terus URL callback adalah URL websitenya teman-teman. Pada saat di back di halaman dokunya nanti bakal kembali ke halamannya teman-teman, websitenya teman-teman. Ya, jadi selanjutnya adalah request ID. Saya bikin aja menggunakan UID ya, yang paling gampang aja pakai UID. Terus perlu ada timestamp juga nih di sini. Saya bikin aja menggunakan Carbon setnya now, ini jam sekarang ya, ngambilnya jam UTC aja nggak apa-apa. Terus formatnya kan kemarin sudah dijelasin ya, contohnya itu seperti apa ya. Ya, jadi dia formatnya seperti ini. Ada ngeluarin time zone-nya, terus ada pemisah T di antara tanggal dan jam gitu. Terus yang perlu kita set juga adalah header. Header contohnya di sini ya. Nah, di sini kita butuh client ID, request ID, timestamp, dan signature. Oh ya, ini contoh dari output timestamp ya. Timestamp yang dibutuhin. Contohnya di sini. Nah, seperti ini formatnya, hasilnya. Oke. Ya, lanjut. Masih di header. Untuk content tab-nya juga sesuaiin sama yang di Postman, itu pakai application session. Udah, itu aja yang perlu di set. Terus bodinya juga kita bikin sesuai yang ada di contoh di Postman ya. Di sini ada array order, terus
ada di dalam order ada detail customer-nya, detail ordernya, terus ada detail produknya nih. Lalu ada payment, ada objek buat customer juga. Ya, jadi saya bikin seperti ini. Untuk currency dan session ID ini sebetulnya nggak perlu dibikin ya, karena ini cuma dipakai di sini aja. Jadi saya set hardcode di sini. Ya kalau misalkan teman-teman bikin aplikasinya itu yang mendukung beberapa currency, misalkan ada USD, ada rupiah, ada yang lain, mata uang yang lain gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa di sini bisa ambil dari database atau dari pilihan dari pada saat customer order ya, sesuai dengan pilihannya customer. Oke, setelah itu dari array ini saya bikin JSON seperti ini. Nah, dari sini bisa bikin signature-nya ya, signature-nya dari body ini perlu juga dimasukin. Terus juga ada header yang tadi kita set, terus ada URL target, ini full mestinya. Ini endpoint aja yang kita pakai buat signature. Terus ada secret key yang sudah kita siapkan di environment ya. Oke. Setelah selesai generasi signature, kita perlu set ke header lagi ya. Kita perlu tambahin ke header lagi. Lalu kita bisa hit menggunakan, kalau di sini saya menggunakan curl ya. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur yang lain, misalkan Gazelle atau HTTP apa gitu ya. Itu sama aja sih. Cara bikin isiannya seperti ini. Nah, tinggal nanti metode yang di sininya bebas nih teman-teman menggunakan apa. Untuk metodenya saya set jadi post sesuai dengan dari Postman ya. Untuk yang checkout V1 payment itu menggunakan post. Terus set body, header, sama hasil responnya nih. Hasil responnya jangan lupa juga untuk responnya ditaruh di log. Nah, untuk rect tab-nya juga perlu kita set ya. Misalkan di sini payment, ini hardcode aja, karena nggak dipakai di tempat yang lain. Nah, terus baru nih dari sini kan responnya JSON ya. Contoh responnya seperti ini. Mana nih log respon yang sebenarnya seperti ini. Ini request responnya seperti ini. Ya sebetulnya sama ya pada saat kita hit via PHP atau via Postman seperti ini. Sama ya. Nah, pada saat kita konsum di PHP, kita perlu convert lagi ke decode lagi ke format array ya, biar bisa dibaca nih sama biar bisa di-declare pada saat kita mengambil value-nya. Oke. Ya, kalau sudah ya tinggal diambil aja ya. Misalkan saya mau ambil invoice number, itu ada di respon order invoice number. Contohnya di mana nih? Contoh responnya ini ya. Ada di respon order, terus ada invoice number gitu. Terus misalkan mau ambil URL-nya sama expire date, itu juga ada di respon payment,
terus baru ke ininya ya, URL sama expire date gitu. Oke, setelah itu saya bikin juga untuk cek statusnya ya. Nah, jadi metode cek statusnya ini saya bikin itu yang bisa di-hit aja ya, misalkan contohnya seperti ini. Localhost simple checkout public. Nah, baru endpoint-nya ya. Ini saya komen aja. Sebetulnya nggak perlu. Untuk yang respon error. Oke. Nah, jadi munculnya akan seperti ini ya. Dia nggak respon apa-apa, paling munculnya cuma ini doang ya. True, karena saya respon selalu true di sini. Munculnya cuma 1. Ini kita bisa set di cron job, misalkan kita sudah deploy ke production atau ke server gitu ya, atau ke hosting. Ini bisa tinggal dijalanin aja, misalkan setiap kita bikin cron job itu misalkan 5 menit atau berapa menit sekali gitu ya, dia jalan otomatis. Maka akan ngambil transaction yang pending ya. Jadi misalkan nggak ada transaction yang pending, ya udah tinggal dilanjutin aja. Langsung return true gitu aja, nggak perlu update nggak perlu proses yang terlalu banyak untuk memberatkan server gitu ya. Ya, jika misalkan ada transaction pending, ini saya batasin juga cuman 10 nih, misalkan per 5 menit cek status ada 10. Kalau ada, ini kan kita harus cek ke doku juga ya, jadi hit berkali-kali gitu ya, untuk mengurangi berat di websitenya teman-teman nantinya kalau misalkan nggak terlalu banyak. Misalkan sudah datanya terlalu banyak, ordernya banyak gitu, kita harus maintenance juga, harus seefisien mungkin kita menggunakan code gitu ya. Ya, jika ditemukan data yang pending, saya bisa cek status di sini. Harapannya adalah dari cek status ke doku, saya bisa dapat respon, order, invoice, ada value order, ada invoice number, dan keisi sesuai dengan data yang ada di kita ya. Contohnya seperti ini, cek status. Oh, saya kasih contoh respon aja ya, yang sudah pernah ada. Ya, contohnya seperti ini. Kita cuma butuh order ini, invoice number, sesuai dengan orderannya kita, terus sama statusnya aja, gitu. Jadi, kita cuma ini aja ya. Misalkan dapat statusnya dari doku pending, ya tetap pending aja kita setnya. Kalau udah berubah statusnya dari sukses, ya kita update jadi sukses gitu. Oke. Ya, jadi logiknya seperti ini. Kita baca invoice number-nya, apakah sesuai dengan data yang kita kirim.
Terus di sini saya bikin allow null ya, ini arraynya allow null. Misalkan dia dari dokunya nggak dapat respon, ini nggak jadi blocker di sini ya, nggak error. Jadi saya bikin allow null, jika dia ketemu sama, maka baca statusnya nih, apakah expired atau sukses. Nah, jika expired, setnya statusnya jadi expired, jika sukses jadi berhasil, atau nggak ada di sini, itu tetap pending aja ya, baru diupdate ke ordernya kita. Ya, jadi saya juga bikin kondisi lain di sini. Ya, mungkin tadi ada yang error ya, saya nggak tahu di mana. Paling perlu di debug satu-satu. Harapannya adalah pada saat yang di sini yang saya komen itu dia dapat respon error, ada message-nya gitu ya, message-nya ini boleh null, misalkan dia tidak sama dengan null gitu ya. Jadi ini message error-nya itu isi. Kita cek nih di transaksinya kita. Karena kita hit ke dokunya error, ya kita cek punya kita sendiri nih di sini. Saya cek di data expired-nya di transaksi kita, apakah sudah melebihi atau sama dengan jam sekarang gitu. Jika dia sudah melebihi, lebih dari sama dengan gitu ya, maka expired. Jika tidak, masih pending, biarin aja gitu. Lalu di sini juga ada cek lagi jika sama sekali tidak mendapatkan respon dari doku. Saya cek jika payment code-nya adalah kosong. Jika pada saat order kita nggak dapat ini nih, invoice number dari doku, maka langsung aja kita set jadi expired itu. Ya tadi saya jelasinya dari bawah sampai ke atas ya, biar teman-teman ada gambaran untuk proses cek statusnya, karena di sini banyak if-nya nih, karena ada beberapa kondisi yang harus kita cek gitu. Ya, jadi tadi ada harapan dari respon pada saat kita hit ke doku ya. Ya, kemudian saya set di dalam sini, ini adalah hanya cek status hit ke dokunya aja ini yang kita bikin di sini, dipisah gitu ya. Ya, kita buka. Ya, sebetulnya seperti yang ada di checkout yang sebelumnya kita bikin. Ya, di sini ada ngambil dari environment gitu ya. Yang cek status juga sama. Tapi nggak terlalu banyak yang kita butuhin pada saat cek status. Hanya doku URL, client ID sama client secret. Terus targetnya juga ini adalah yang mau kita hit endpoint-nya secara keseluruhan, dan ini juga digunakan untuk bikin signature. Nah, di sini saya nggak reuse nih, jadi contohnya seperti ini nih. Pada saat saya bikin function, nah jadi saya harus manggil satu-satu nih, declare satu-satu. Bikin signature-nya. Harusnya yang bagus adalah seperti ini. Misalkan di checkout, saya menggunakan generate signature dengan metode yang sama, gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ini fungsi yang berulang-ulang gitu.
Ya untuk generate signature-nya juga sama, kita butuh header, sama butuh beberapa parameter ya. Terus setelah itu kita tambahin lagi header-nya. Untuk parameter signature buat kita hit ke doku dengan di sini hanya get, jadi nggak ada bodinya ya. Kita get aja ke sana. Ya dia butuhnya cuman header sama base endpoint URL aja. Setelah itu responnya baru di decode, terus dipakai pada saat update status di sini ya, di function update status. Nah, jangan lupa juga kita perlu catat semua request ke log. Di sini juga ada yang salah nih, kelebihan titik koma, sorry. Masing-masing request type ini juga saya bikin pembeda ya antara check status dengan payment gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk checkout-nya? Ini antara kurang gede. Berarti dari tadi ini ya kecil terus ya. Cara gedenya gimana lagi? Ya nanti kalau misalkan kurang jelas bisa dibaca di ininya ya, di rekaman sama di repositorinya ya. Untuk code-nya ini sudah lengkap sih, seharusnya semuanya ada di sini. Oke. Ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Oke, kalau nggak ada, mungkin antara bingung atau nggak mudeng ya ini teman-teman, atau mungkin sudah pada pintar semua nih? Oke, kalau begitu nggak ada yang tanya, saya lanjut ya ke history nih. Sebenarnya history ini cuma nampilin tabel aja ya, tabel dari transaksi yang sebelumnya sudah dibikin. Yang transaksi juga sama, saya bikin controller untuk hanya transaksi aja. Fungsinya untuk return view sama return data doang fungsinya. Selanjutnya untuk lead logic ada di model transaction ya. Transaction model saya bikin di sini. Untuk view-nya jadi seperti ini ya. Sebetulnya fungsinya sama seperti yang di detail order. Ini nampilin tabel doang, sesama pagination dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini saya ada nampilin ini ya tanggal. Ini ada date picture. Ini mungkin teman-teman sudah pada bisa ya cara nampilin date picture. Nah, dari parameter ini misalkan kita cari, nanti harus ngirimin tanggal untuk mencari data yang sesuai dengan transaksinya ya. Terus di sini juga ada, kita buka URL yang sebelumnya sudah kita simpan. Kalau misalkan ini enggak ada, ini bisa nol ya, bisa kosong. Oke, kita lanjut. Jadi caranya sama seperti tadi. Saya cuma bikin edit kolom buat tanggal,
terus bikin button, sama nambahin tabel seperti ini ya. Terus pada saat dokumen ready dipanggil oleh JavaScript, saya di sini ngambil ini karena pada saat saya buka ini otomatis nge-load ya datanya. Jadi saya ambil tanggalnya, terus ambil data gitu. Untuk ambil datanya seperti ini. Saya ambil tanggal, terus ini tanggalnya kan gabungan ya, gabungan. Pada saat kita pilih, tanggalnya gabungan nih. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini gabungan ya, tinggal kita pisahin aja nih. Dari strip ini di split. Nanti akan muncul tanggal awal sama tanggal akhir nih di sini. Setelah itu, karena kita butuhnya adalah ini default-nya itu ada ininya ya. Kalau library yang saya pakai itu default-nya ada jamnya, ada timestamp-nya nih. Jadi saya butuh adalah cuman hari, bulan, sama tahun. Terus setelah itu dibikin parameter nih. Ini pakai ajak aja yang gampang sih sebetulnya. Ini mungkin caranya sudah terlalu jadul ya. Mungkin sekarang banyak teknologi buat front end-nya lebih proper. Iya, saya hit aja endpoint yang buat get data, terus tipenya post. Karena saya pakai Laravel di sini, saya pakai token ya, harus ngirimin token nih di sini. Terus ngirimin juga parameter yang kita set, yaitu start date sama end date. Harapannya adalah pada saat respon sukses, ini animasinya di sini ada animasi ya. Saya bikin harusnya ada. Oh, ini nggak dimunculin. Jadi seperti ini. Nah, nanti ada muncul animasi mohon tunggu gitu ya. Coba saya refresh. Nah, gitu. Ini karena terlalu cepat ya. Nggak muncul. Ya, jadi setelah respon sukses, harapannya adalah animasinya tertutup, terus tabelnya yang di sini, kalau misalkan ada data, nanti bakalan ketumpuk ya, kalau misalkan ditambahin lagi. Jadi semuanya di remove, baru diisi dengan respon yang kita dapat. Nah, jika dia error adalah munculin animasi error gitu ya. Terus selanjutnya di sini juga bikin sama seperti di halaman checkout sebelumnya. Saya bikin ada beberapa formatter untuk ditampilin di tabel. Jadi ada formatter number, ini bikin aja number ditambah satu-satu gitu ya, ditambah satu dan seterusnya. Terus ada status. Di sini ada status yang saya set adalah pending, berhasil, sama expired gitu ya. Jadi bikin pakai label. Nanti munculnya seperti ini ya. Jika dia pending warnanya ungu, terus jika dia expired warnanya merah, jika dia berhasil warnanya sukses gitu ya. Lalu bikin yang saya pakai ini bikin currency formatter. Bikin aja seperti ini, nanti akan muncul format seperti ini ya. Jadi ada ribuannya, ada titiknya gitu ya.
Nah, karena default-nya dia nggak ada RP, ya saya tambahin aja RP di sini. Sebetulnya itu fungsinya simple ya, cuman kalau ada jika dia lebih dari 3, maka akan ditambahin titik gitu doang sih. Nanti akan ditambahin lagi setelah sama parameter selanjutnya. Terus di sini juga ada saya bikin date formatter. Karena yang di database itu kan default-nya adalah seperti ini ya untuk timestamp. Kebalik tanggalnya. Ya, saya bikin sesuai dengan format kita ya. Misalkan tanggalnya di depan, terus di tengah ada bulan, terus ada tahun, baru jamnya, menit, detik gitu ya. Jika kosong dia akan munculkan strip. Ini bisa di custom ya sesuai dengan keinginannya teman-teman. Lalu untuk URL-nya saya bikin aja pakai icon ya di sini ya. Misalkan ini mau loncat ke halaman lain, itu misalkan pindah ke halaman gitu ya. Tinggal bikin formatter aja di sini. URL-nya apa? Ini perlu dicek datanya kosong apa enggak. Kalau dia kosong strip, kalau dia isi baru diproses gitu. Jadi saya bikin button di sini. Pada saat button diklik akan buka halaman baru dengan ikonnya adalah ini sebetulnya format dari font ini ya, ikon font Awesom ya. Ya, saya pakai ikon ini aja untuk mempermudah jika dia akan membuka link gitu. Oke. Oh, status data sebetulnya ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu dipakai. Oke. Kenapa saya buat format seperti ini? Karena di sini saya menggunakan tabelnya itu adalah bootstrap tabel ya. Ya mungkin teman-teman bisa dilihat di sini saya ambil dari eksternal CSS yang sudah ada gitu ya. Langsung kita pakai aja, misalkan saya tambahin di asset plugin, terus ini untuk bagian CS-nya, terus di sini untuk yang CSS-nya. Itu sih. Jadi misalkan teman-teman bikin sebuah project gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin semuanya itu sendiri, bisa pakai banyak jenis CSS yang udah ada ya, yang banyak developer mengembangkan itu di fokusnya masing-masing. Ya misalkan saya di sini bukan menggunakan Bootstrap atau menggunakan tipe CSS yang lain, misalkan Tailwind dan seterusnya gitu ya. Oke. Ya untuk layoutnya ini seperti ini. Terus jadi untuk functionnya, logiknya itu ada di model transaction ya. Jadi saya di sini bikin pemanggilan aja nih. Cuman this, nama konstruktornya apa, terus nama modelnya apa. Saya bikin konstruktor di sini. Terus panggil aja function yang kita butuhkan. Terus misalkan kita butuh parameter atau inputan ya kita lempar aja datanya. Karena di PHP ini cukup simpel ya. Jadi kita nggak perlu declare array atau model atau tipe datanya pada saat kita melempar ke function. Ya tinggal lempar aja semuanya. Ini udah keambil. Terus saya butuh ada start date.
Saya panggil di sini, terus sama end date. Nah, kita format tanggalnya sesuai dengan yang kita save di database. Nah, seperti ini. Ini formatnya kebaliknya. Ya, kita tinggal bikin aja return-nya. Return-nya mau nampilin apa? Langsung aja di ambil seperti ini ya. Karena ini return nggak ada kondisi tertentu ya, langsung apapun yang dia dapat datanya langsung di return aja ya. Ya, jadi sangat simpel sekali. Sebelumnya menggunakan Laravel di sini, tinggal panggil db, terus nama tabel. Ya, kita fungsinya mau apa di sini? Misalkan between gitu ya. Terus parameternya mau apa? Misalkan create add, kasih aja array start date sama end date. Terus mau datanya muncul semua atau di limit gitu ya. Ya, misalkan saya butuhnya array nih, array muncul semua. Ya, tinggal ambil get gitu. Ya, misalkan mau cek query-nya pun juga bisa ya. Misalkan saya ya cara gampangannya ini tinggal saya errorin di sini ya. Harusnya ini akan error nih. Bisa di inspect di network atau jaringan pada saat di get. Nah, dia akan muncul error di sini. Atau misalkan teman-teman bikin layoutnya itu sudah handle errornya ya, nanti muncul akan apapun dia error akan ditampilin di sini. Jadi query-nya akan ke-generate seperti ini, akan ke-build seperti ini. Ya, kita bisa jalanin aja. Ya, jadi ya sangat gampang sekali ya. Ya, ini tadi yang saya errorin, tabel order ini nggak ada. Order koma ini nggak ada. Jadi saya hilangin koma. Nah, di sini salah. Ya, jadi munculnya seperti ini ya. Aslinya itu akan jadi seperti ini. Tapi implementasinya kita bisa persingkat dengan query builder seperti ini. Ya, mungkin CI yang sekarang CI 4 mungkin sudah sama ya. Sama seperti Laravel ada query builder-nya. Oke. Mungkin dari teman-teman itu bertanya pada saat kenapa kok di sini ada 24, harusnya kan 23 aja ya. Misalkan saya set di tanggal yang sama. Ini kan tanggalnya di tengah 23, tapi pada saat kita ngirim ini tanggalnya 24. Ya, karena di sini saya ada tambah +1 gitu ya. Karena yang saya cari di data itu ada timestamp-nya. Sedangkan parameternya itu enggak cuma tanggal aja nih. Ya, jadi kita harus loncat tambahin 1 tanggal untuk start date-nya. End date, sorry. End date-nya perlu ditambahin. Start date itu tanggal yang muda, end date itu tanggal yang baru. Oke. Ya, sampai di sini ya gampang sekali ya, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah terkait dari presentasi tadi yang saya tampilkan, atau mungkin tanya detail implementasi payment gateway di Laravel? Ya, silakan.
mau tanya. Bohong itu Pak Tony, Pak. Emang suka jahil beliau. Iya? Suaranya sepertinya nggak terlalu jelas tadi. Oh, oke. Ya, silakan mungkin yang lain ada yang mau tanya? Oh, mungkin ada teman-teman yang sudah implementasi di tempat yang lain, misalkan Doku. Tadi kan saya jelasin tentang Doku ya. Mungkin dari teman-teman ada yang udah implementasi terkait Mitrans mungkin ya. Mungkin ada kesulitan. Ya, kalau nggak ada, ya saya serahkan waktu dan tempatnya ke Pak Tony kembali ya. Ya, silakan Pak Tony. Oke, baik, terima kasih pemaparannya. Sebenarnya sangat mudah dipahami ya. Tadi yang disampaikan tahap-tahapannya, bahkan error handlingnya juga udah diberitahu. Ya mungkin karena menurut saya bukan nggak ada pertanyaan ya, saking banyaknya pertanyaan malah mereka bingung mau nanya apa sebenarnya. Jadi kebetulan tadi sudah saya record ya, nanti akan saya upload di LMS. Jadi teman-teman bisa memperhatikan step by step-nya karena saya rasa tadi ritmenya terlalu cepat. Tapi kalau kita tarik garis lurus nih dari yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Adi ya, itu kurang lebih 1,5 jam ya kalau untuk menyelesaikan di luar dari pembuatan sistemnya kalian ya. Jadi untuk meng-embed atau menambahkan payment gateway Doku tadi ya, nah itu ya kurang lebih 1,5 jam lah ya, harusnya sudah selesai ya. Jadi tidak butuh waktu terlalu lama, cuman memang jam terbang di sini kelihatan ya. Kalau misalkan pas awal-awal kalian salah sedikit ya pasti satu error juga menyelesaikannya 2 jam gitu misalkan ya. Kalau tadi nggak ada error mungkin 1,5 jam kelar, tapi kalau ada error di tengah-tengah dan lain sebagainya pasti akan akan terasa gitu ya, begitu lama mengerjakan kok nggak jadi-jadi gitu ya. Ya itu nanti base praktek ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita workshop ya 2 kali pertemuan sebelum dilanjutkan dengan presentasi di 2 pertemuan selanjutnya. Jadi siapkan project-nya. Jadi bisa melanjutkan project yang sudah lama atau kalian membuat project baru juga tidak masalah ya. Yang nanti project tersebut akan terintegrasi dengan payment gateway. Jadi teman-teman akan mempunyai banyak kesempatan dalam menyelesaikan project ya dengan kualitas yang MVP-nya, minimum value product-nya sesuai dengan standar ya. Jangan yang sudah lulus, sudah Eskom, buatan project-nya kok masih kayak gitu ya. Nah itu kan agak disayangkan karena banyak case banyak keluhan juga dari mitra industri ya ke saya langsung terkait dengan kualitas lulusan. Jadi oleh karena itu kita harus tetap mencoba meningkatkan kualitas skill, terutama kemampuan mahasiswa. Jadi nanti walaupun ini final project itu adalah tim ya, tetap seperti biasa, seperti halnya dengan mata kuliah pemrograman web sebelumnya, presentasinya perorangan ya untuk ditanyain terkait codingan yang kalian buat. Jadi walaupun ini kerja tim, nggak ada yang, Pak, saya tugasnya prestasi, Pak, saya tugasnya cuma bikin PPT ya. Enggak ya, karena lulus di mata kuliah ini harus bisa mengintegrasikan aplikasi, bukan bisa membuat PPT ya. Jadi indikator capaiannya itu project-nya oke, nanti masuk ke dalam nilai tim, tapi nilai individu itu juga diukur dengan kemampuan kalian melakukan integrasi di payment gateway-nya. Itu barrier minimum untuk lulus di mata kuliah ini. Jadi kalau itu tidak bisa, ya berarti tidak lulus di mata kuliah ini ya, dengan skor yang ya mungkin cuma dapat 60 misalkan. Nah, hal kayak gitu yang nanti harap diperhatikan. Jadi nanti akan saya upload, dan minggu depan, 2 minggu ke depan kita akan melakukan workshop ya, jadi ngoding langsung di project-nya teman-teman semua, dilanjutkan dengan presentasi di 2 minggu berikutnya lagi. Kita total pertemuan tinggal 4 minggu gitu ya. Oke. Pak izin meminta tolong share ke Pak Arif. Oh iya, silakan tanya ke Pak Arif ya. Oke.
Oh Gimana ini tadi? ya paling aku nambahin dikit ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman bingung, saya share screen lagi ya. Ya tadi kan saya share terkait ini ya, repository buat apa, ini sebetulnya udah jadi front end-nya seperti ini ya, halamannya seperti ini, terus logiknya juga udah apa ya, tadi sudah dicontohkan. Nah, misalkan teman-teman kalau misalkan bingung, wih ini project-nya kok sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman dari mahasiswa Telkom ini sudah pinter-pinter ya. Itu misalkan kalau misalkan bikin lagi bebas itu silahkan. Kalau misalkan teman-teman bikin dari sini, ya silahkan tinggal nambahin menu-menu yang perlu teman-teman tambahkan. Misalkan di sini kan cuma separuh doang gitu ya. Ya tambahin aja list produknya, terus customer dan lain-lain gitu ya. Ini sesuai dengan apa dari kreativitasnya teman-teman gitu. Itu sih yang mau saya tambahkan Pak Tony. Ya silakan. Oke, baik ya. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Kakak Kevin. Udah cukup ya? Ya, udah cukup Oke. sebelumnya Pak. Sudah cukup ya. Nanti toh juga tadi sudah di-share ya terkait project Dikitnya. Jadi teman-teman bisa mengamati di sana, bisa di-clone lah ya, bisa di-clone dan dipelajari. Dan bisa diterapkan nantinya di projectnya teman-teman semua. Jadi ya ibaratnya kerangka kerjanya itu sudah disiapkan sama Pak Adi, nanti teman-teman tinggal mengimplementasikannya di webnya teman-teman ya. Jadi tinggal mengimplementasikan. Jadi kalau ngomong memang gampang sih, nggak apa-apa lah ya. yang mengerjakan kalian inilah ya. Oke, jadi manfaatkan 2 minggu terakhir dan juga minggu ini mungkin ya. Jadi diharapkan diselesaikan dengan baik, nanti output-nya yang mungkin bisa dilanjutkan di matkul yang sangat menantang ya di semester akhir, yaitu capstone project. Jadi kalau nggak salah ya mungkin semester 6 ya kalian akan dapat capstone project ya. Semester 7 nanti medlit, semester 8 skripsi ya TA ya gitu. Oke, mungkin seperti itu saja untuk presentasi hari ini ya. Untuk kebetulan namanya nggak pakai name ya, tapi emailnya sudah cukup sih, sudah record email kalian ya terkait dengan name-nya untuk direkap di presensi. Oke, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat Pak Adi, sudah di-share ya. Ya, jadi itulah kualitas kalau misalkan kalian terjun di industri ya, ngelolanya seperti itu ya. Bahkan malah di industri nggak menggunakan hal itu ya, pasti lebih ribet lagi dan bahasanya juga yang digunakan pasti tidak menggunakan PHP ya, karena PHP performanya agak kurang ya. Ya, Jadi betul. seperti itu untuk pemaparannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys. Selamat pagi. Izin live ya.